Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah amma ba'dah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Anak-anak sekalian yang soleh dan solehah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali untuk pelajaran IPS terpadu. Nah, untuk anak-anak sekalian semoga senantiasa sehat selalu dan jangan lupa senantiasa patuhi protokol kesehatan. Semoga kita diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu dan belajar sehingga kita bisa menggapai cita-cita. Nah, anak-anak sekalian, sebelum belajar mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai materi, Bapak sampaikan bahwa nanti di akhir video akan ada tugas, ya. Jadi anak-anakku sekalian harus nonton sampai akhir sehingga nanti bisa melihat dan mengerjakan tugas yang akan Bapak sampaikan di akhir video. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kehidupan dan perubahan sosial di Indonesia pada masa klasik. Jadi masih melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu, ya, terkait dengan kondisi Indonesia ya pada masa atau pada zaman praaksara. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pola kehidupan manusia praaksara. Yang pertama adalah masa berburu dan meramu. Masa berburu dan meramu ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah aktivitas mencari dan mengumpulkan makanan ya, yang kemudian sering disebut dengan meramu ya. Jadi meramu ini adalah merupakan mencari dan mengumpulkan makanan dari alam atau dari hutan belantara ya. Jadi manusia purba pada masa itu, pada masa berburu dan meramu ini mereka masih mencari dan mengumpulkan makanan dari alam atau dari hutan belantara. Sementara dalam berburu ya, mereka mencari dan menangkap binatang ya. Jadi mereka mencari dan menangkap binatang tentu dengan alat-alat atau senjata yang masih sangat-sangat tradisional ya. Yang kedua adalah hidup berkelompok ya. Jadi manusia purba pada masa itu hidup berpindah-pindah ya. Karena hidup mereka pada waktu itu masih sangat bergantung dengan alam ya. Jadi di mana ada stok makanan ya yang melimpah, maka mereka akan tinggal di situ ya. Jadi ketika stok makanan sudah mulai berkurang atau habis, mereka akan berpindah mencari tempat lain ya. Mereka itu akan bergerombol di tempat-tempat yang tersedia bahan makanan dan airnya ya. Nah, jadi mereka akan berkelompok dan bergerombol, mereka akan tinggal di situ untuk waktu tertentu ya, sementara untuk mencari makanan dan minuman ya, yang dimana untuk menunjang kehidupan mereka. Jadi ketika stok makanan dan minuman habis, mereka nanti akan berpindah ke tempat lainnya. Nah, untuk menghindari bahaya, anak-anakku sekalian ya, manusia purba biasanya hidup secara berkelompok sehingga ketika ada bahaya akan bisa ditanggulangi bersama ya. Begitu juga di dalam berburu ya, mereka biasanya juga berkelompok ya, sekalipun ini kelompok kecil tentu untuk mempermudah untuk menangkap binatang buruannya. Yang berburu itu pada umumnya adalah kaum laki-laki ya. Jadi kaum laki-laki ya, mereka yang rata-rata nanti akan berkelompok ya, melakukan tugasnya yaitu berburu. Sedangkan untuk kaum perempuan ya, mereka akan mengumpulkan makanan ya, berupa tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan dan juga mungkin hewan-hewan kecil. Adapun kaum perempuan ini juga bertugas untuk membimbing anak-anak dalam memilih dan meramu bahan makanan ya. Jadi pola kehidupan yang demikian ini terjadi pada masa Paleolitikum. Bertempat tinggal sementara ya. Jadi dalam perkembangannya manusia purba pada masa atau zaman Mesolitikum
mereka tinggal ya atau bertempat tinggal itu sementara saja ya, sementara saja. Jadi mereka biasanya bertempat tinggal ya, mencari tempat di gua-gua atau tepi danau atau juga tepi pantai ya. Tempat tinggal ini digunakan untuk berteduh atau istirahat atau tidur di waktu malam ya. Dan di tempat-tempat itu pula biasanya akan digunakan untuk menimbun atau menyimpan bahan-bahan makanan ya. Jadi mereka berburu dan meramu pada siang harinya, kemudian itu biasanya diantaranya akan disimpan ya. Disimpan untuk stok makanan besok dan besok harinya. Peralatan-peralatan yang digunakan ya untuk mencari, meramu bahan makanan dan juga berburu binatang, manusia purba menggunakan alat-alat tertentu ya. Alat-alat itu umumnya terbuat dari batu, tulang dan kayu. Pada zaman Paleolitikum, alat-alat yang digunakan itu masih sangat kasar. Akan tetapi ada yang dikerjakan sesuai dengan kegunaannya ya. Alat batu ya, mulai ada yang dibentuk atau dikerjakan sesuai dengan keinginan ya. Jadi berburu itu menggunakan batu ya, masih sangat-sangat tradisional. Dan kemudian ada juga batu yang dibentuk runcing seperti tombak ya, yang kemudian menggunakan kayu juga ya, bisa panjang, digunakan untuk berburu. Beberapa alat yang digunakan untuk berburu dan meramu ya, antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama adalah kapak genggam. Kapak genggam ini adalah sejenis kapak, bentuknya sangat-sangat sederhana dan tidak bertangkai ya. Jadi langsung dipegang dengan kepalan tangan. Seperti yang ada di gambar. Kemudian ada alat-alat serpih ya. Alat-alat serpih ini dapat digunakan sebagai penusuk. Nah, ini ya. Bisa juga digunakan untuk penusuk, untuk menyayat daging ya. Kemudian ada alat-alat dari tulang dan kayu ya. Alat ini dari tulang misalnya untuk mata tombak ya. Ada kayu digunakan untuk tangkai tombaknya ya. Untuk tangkai tombaknya ya, tentu biasanya juga digunakan untuk berburu. Kemudian ada pebble, merupakan alat ya, semacam kapak genggam yang terbuat dari batu kali yang dipecah. Nah ini ya, ini hampir mirip dengan kapak genggam ya, tapi dibuat dari batu kali ya, hampir. Kemudian ada flag. Ini adalah ya seperti halnya mata panah ya, atau anak panah ya, yang digunakan biasanya untuk berburu ya dan mencari ikan. Nah, jadi bentuknya dibentuk sedemikian rupa ya, sehingga bisa digunakan untuk berburu. Berikutnya adalah masa bermukim dan bercocok tanam ya. Kehidupan bermukim dan bercocok tanam ya, atau berladang, ini sudah dilakukan oleh manusia pada masa itu ya, terutama untuk jenis Homo sapien murni ya. Mereka bertempat tinggal menetap dan bermukim. Mereka mulai mengenal bercocok tanam ya. Mereka juga mulai mengenal jenis tanaman yang sekiranya menghasilkan bahan-bahan makanan ya. Jadi pada masa ini Homo sapiens sudah mulai mengenal bercocok tanam ya, sehingga bisa menanam. Kalau sebelumnya ya, manusia purba biasanya mereka akan langsung mengambil dari alam, kalau habis mereka akan pindah ya, seperti itu terus. Tapi pada masa bermukim dan bercocok tanam ini ya, Homo sapien ini mereka sudah mulai bercocok tanam dan mereka sudah mulai bermukim atau menetap di tempat tertentu. Nah ini ya, kehidupan bercocok tanam di persawahan ya. Ini cara hidup manusia dengan food producing ya, terus berkembang dan mengalami peningkatan. Hal ini didorong oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk ya ini. Jadi mereka sudah mulai memproduksi makanan dengan cara bercocok tanam ya, sudah mulai berladang atau menanam di sawah ya. Nih. Adapun alat-alat yang digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam itu ya dibuat sesuai dengan kegunaannya ya. Alat-alat yang digunakan ya bisa sejenis kapak ya, atau sering disebut dengan kapak lonjong dan juga kapak persegi ya. Nah, ini kapak lonjong ya. Kalau ini kapak persegi. Nah ini.
Perkembangan kebudayaan masa praaksara. Kebudayaan zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum ini berkembang cukup lama ya, sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini bertepatan dengan masa Pleistosen ya. Pada masa ini, peralatan yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar ya. Jadi para ahli membagi kebudayaan Paleolitikum ini menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong ya. Ini kira-kira kondisi masyarakat ya pada masa atau pada zaman Paleolitikum. Jadi masih sangat-sangat sederhana sekali ya. Batu-batu peralatan yang digunakannya juga masih kasar. Kemudian zaman Mesolitikum ya. Jadi kebudayaan zaman Mesolitikum ini sering dinamakan dengan zaman batu tengah atau zaman batu madya. Nah, pada zaman ini jenis manusia atau mohon maaf, jenis dinosaurus ya, itu juga diperkirakan sudah hidup ya pada zaman ini. Kemudian juga jenis-jenis ikan dan reptil itu juga sudah semakin berkembang. Nah, hasil kebudayaan dari zaman batu muda ini ya itu sudah lebih halus ya batunya dibandingkan dengan zaman batu tua. Namun demikian bukan berarti hasil kebudayaan batu tua itu punah ya. Kebudayaan itu terus ada ya. Alat-alat yang ada dari tulang itu semakin berkembang. Secara garis besar dalam kebudayaan Mesolitikum dikenal adanya kebudayaan Bioken-Modinger dan juga kebudayaan Abruzos-Roch. Nah, ini adalah contoh-contoh peninggalan kebudayaan Mesolitikum ya. Ada kapak Sumatera, ada kapak pendek, ada batu pipisan ya, ada Bioken-Modinger. Kebudayaan Neolitikum ini adalah kebudayaan yang disebut dengan kebudayaan batu baru ya. Jadi alat-alat batu yang digunakan itu sudah lebih sempurna dan lebih halus ya, disesuaikan dengan fungsinya. Alat-alat pada zaman Neolitikum ini dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan ya. Ada dua jenis hasil kebudayaan yang terkenal, yakni kebudayaan kapak beliung persegi dan kapak lonjong. Pendukung dan pengembang kebudayaan Neolitikum ini adalah manusia purba jenis Homo sapiens ya. Nah, ini adalah peninggalan-peninggalan zaman batu muda Neolitikum ya, atau zaman batu baru ya. Ada kapak lonjong, ada kapak persegi ya. Nih. Kemudian kebudayaan logam anak-anakku sekalian. Seiring berkembangnya kebudayaan Neolitikum, berkembang juga kebudayaan dari logam ya. Kebudayaan logam ini juga dikenal pada masa Perundagian. Nah, ini. Jadi alat-alat yang terbuat atau berasal dari jenis logam ya. Setelah manusia mengembangkan hidup bercocok tanam dan bertempat tinggal menetap, mereka mulai mengenal teknologi tahap awal ya. Pada saat itu manusia mulai mengenal pertukangan. Mereka sudah mulai mengembangkan keterampilan-keterampilan tertentu untuk menghasilkan perkakas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan ya. Mereka mulai mengenal untuk membuat peralatan-peralatan dari bahan perunggu. Kebudayaan Megalitikum pada masa Perundagian, terutama pada saat perkembangan zaman perunggu, di Indonesia muncul pula tradisi dan kebudayaan Megalitikum. Kebudayaan ini ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan suci yang dibuat dari batu besar ya. Batu-batu ini tidak dapat dikerjakan secara halus ya, tetapi masih secara kasar. Nah, ini adalah contoh-contoh ya kebudayaan Megalitikum ya. Ada kubur batu, ada arca batu, ada waruga, ada punden berunda, ada dolmen, sarkofagus, ada menhir ya. Ini mereka memiliki fungsinya masing-masing. Tradisi Megalitikum yang menyangkut hasil kebudayaan banyak dihubungkan dengan kegiatan keagamaan, terutama untuk memuja roh nenek moyang ya. Jadi manusia purba pada zaman Megalitikum mereka sudah mulai mengenal kepercayaan. Hal itu menunjukkan bahwa
nenek moyang kita juga sudah mengembangkan nilai-nilai kepercayaan terhadap apa namanya dewa gitu ya pada masa itu, atau juga roh-roh, atau juga terhadap nenek moyangnya. Hasil kebudayaan megalitikum antara lain satu menhir, yaitu tiang atau tugu batu yang didirikan sebagai tanda peringatan dan melambangkan arwah nenek moyang. Nah, ini gambar menhir ya. Bentuknya seperti ini. Ada dolmen, ini bangunan seperti meja batu. Jadi bangunan ini digunakan sebagai tempat sesaji dan pemujaan kepada arwah nenek moyang. Dolmen ada juga yang bagian bawahnya berfungsi sebagai kuburan ya, yang disebut pandusa. Nah, ini adalah gambar dolmen. Kemudian ada sarkofagus atau keranda dan kubur batu yang merupakan bangunan yang terbuat dari batu. Jadi sarkofagus ini bentuknya seperti lesung tetapi tertutup ya. Ada juga kubur batu yang terbuat dari lembaran atau lempeng batu. Jadi masing-masing sisi kubur ini diberi lempengan batu tersebut ya, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ada punden berundak-undak ya, merupakan bangunan tempat untuk pemujaan. Ya, bangunan ini terbuat dari batu yang tersusun secara bertingkat ya. Kira-kira bentuknya seperti ini ya, anak-anakku sekalian. Ini adalah punden berundak-undak ya, yang menjadi hasil daripada kebudayaan zaman megalitikum. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Nah, tugas untuk anak-anakku sekalian adalah kalian cocokkan kata atau pernyataan yang ada di kolom kiri dengan kata atau pernyataan yang ada di kolom kanan yang Anda anggap memiliki hubungan dengan tanda panah ya. Jadi nanti silahkan Anda tulis di buku atau di kertas ya. Kemudian Anda hubungkan antara kolom kiri dengan kolom kanan dengan menggunakan tanda panah yang Anda anggap saling berhubungan ya. Saling berhubungan. Nah, Bapak berikan waktu 2 kali 24 jam ya, atau 2 hari untuk mengumpulkan tugas ini. Semoga bisa mengumpulkan tepat waktu ya anak-anakku sekalian. Insya Allah ini semua soal ini ada jawabannya di materi yang barusan Bapak paparkan. Nah, kalau ada anak-anakku sekalian yang mengumpulkan tugas lebih dari 2 hari atau 22 kali 24 jam, maka Bapak nanti akan tetap menerimanya, tetapi tentu nilainya tidak sama dengan nilai anak-anak yang mengumpulkan tepat waktu ya. Jadi untuk menghargai anak-anak yang mengumpulkan tepat waktu, tentu Bapak berikan nilai yang berbeda dengan yang terlambat mengumpulkannya. Nah, demikian anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, materi kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat untuk belajar, selalu patuhi protokol kesehatan, semoga puasanya lancar dan kita semua diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.